Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh ada di penghujung minggu terakhir ya di bulan Maret ini. Kita bersyukur penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi kehidupan setiap kita. Dan dari bulan Januari sampai hari ini kita membahas satu serian khotbah yang saya beri judul Miracle of the Bible, ya, keajaiban dari Alkitab, Bapak Ibu ya. Dan tibalah di penghujung serian khotbah ini, dan hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan adalah melakukan firman Allah. Ya, mungkin di dalam perjalanan kerohanian kita, khususnya bagi jemaat Tuhan yang bergabung bersama dengan jemaat Jerusalem Community Church, hari-hari ini dari beberapa bulan lalu seringkali mendengar mengenai Injil. Firman Tuhan yang disampaikan mengenai Injil, dan mungkin buat Bapak Ibu Saudara sekalian ini terasa begitu berat. Ya, firman Tuhan model doktrinal ini begitu buat beberapa orang begitu kurang aplikatif ya, dan sulit diaplikasikan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, pembicaraan mengenai Injil ini merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena jika kita tidak terus diingatkan akan Injil dan Injil tidak menjadi fondasi kehidupan kita, maka ketaatan kita kepada Allah dilakukan dengan pemahaman yang keliru. Dan tidak ada bedanya dengan agama lainnya. Bahkan ketaatan bisa menjadi bumerang bagi keselamatan kita. Kenapa saya katakan ketaatan kita bisa jadi bumerang bagi keselamatan kita? Karena banyak orang menggunakan ketaatannya, menggunakan kedisiplinannya dalam menjalani hal-hal rohani, menggunakan kesetiaannya dalam ibadah dan melayani sebagai alat untuk menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Ada orang-orang yang menggunakan ketaatan ini sebagai alat untuk menyogok Tuhan supaya Tuhan memberkati dia. Ada orang-orang yang menggunakan ketaatan ini sebagai cara untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan. Maka dari itu, sebelum kita lebih banyak berbicara tentang apa yang harus kita lakukan di dalam hari-hari kita, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, saya mau memastikan dan kita perlu pastikan bahwa fondasi kita sudah benar. Bapak Ibu, ketika fondasi suatu bangunan tidak terbentuk dengan baik, maka bangunan yang ada di atasnya sangat mudah sekali untuk ambruk. Ya. Berapa hari lalu saya kumpul dengan sepupu-sepupu saya, ya. Kumpul dengan sepupu-sepupu saya, ada 3 sepupu saya, ada 4, 3 orang, 2 orang laki-laki. Yang satu ini dulu tandem saya. Kalau saya dibilangin gendut, saya lihat dia masih ada yang lebih gendut dari gua. Ya. Jadi hati ini rasanya tenang. Ada satu lagi di bawah saya usianya, dia juga gendut. Tapi kemarin pas ketemu Bapak Ibu, mereka yang sepupu saya yang satu badannya udah berisi dengan otot. Yang satu lagi kurusan, bener kurusan. Cuman saya yang makin bulat. Nah, mereka bilang, kok olahraga tuh, kan kita nanti mau pergi supaya kita bisa foto bagus katanya gitu ya, badannya bagus. Oh iya, kok cobain gerak olahraga. Nah saya mulai olahraga nih 2 hari lalu, ngikutin apa yang ada di YouTube. Aduh Bapak Ibu, ini kaki ini kalau saya bisa berdiri ini puji Tuhan, ini kaki nyut-nyutannya ampun sakit sekali. Tadi siang saya bilang sama istri, aduh badannya kerasa capek. Kenapa? Bukan karena badan capek, apa? Karena kakinya ini terasa sakit. Ketika fondasi saya yang menopang tubuh saya ini bermasalah, untuk ngomong, untuk nyampaikan firman Tuhan, untuk bisa ngobrol santai dengan orang-orang yang saya temui, sulit. Ya, begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Jika fondasinya nggak beres, maka apa yang kita bangun di atasnya, termasuk ketaatan kita akan firman Tuhan, itu sorry to say kualitasnya sangat rendah. Seorang personal trainer di sebuah pusat kebugaran di kota Bandung kemarin bikin di Instagram, bikin video, dia tulis gini, jangan berolahraga karena ingin kurus, karena waktu kita pengen kurus kita akan berhenti ketika kita rasa sudah kurus, dan yang kedua ketika kita rasa nggak kurus-kurus. Bisa nangkep Bapak Ibu? Janganlah berolahraga karena pengen kurus,
Karena kita akan berhenti berolahraga ketika kita lihat badan kita sudah kurus, atau sebaliknya kita nggak kurus-kurus. Berolahragalah karena ingin memiliki tubuh yang sehat. Karena kurus belum tentu sehat dan gemuk belum tentu tidak sehat. Di sini kita bisa tahu bahwa apa yang tidak terlihat yaitu motivasi, apa yang tidak terlihat yaitu fondasi, itu ternyata lebih penting dari apa yang terlihat. Yang tidak terlihat menggerakkan apa yang terlihat. Pujian terakhir sangat indah, satu-satunya yang kuandalkan. Mungkin Bapak Ibu di dalam perjalanan nggak tahu, Bapak Ibu ngalamin nggak? Kalau saya sering kali mengalami, kayaknya ada masalah dikit, cek, khawatir. Kayaknya cepat sekali ngerasa bagaimana Tuhan kok kayaknya nggak peduli, kok Tuhan kayaknya lama sekali jawabnya, meragukan. Ketika mendengar mengandalkan Tuhan, kayaknya kita udah capek. Nah, pengenalan kita akan Tuhan lewat Injil ini merupakan hal yang sangat penting, karena kita adalah orang-orang yang seringkali lupa, terjatuh, seringkali pengenalan kita akan Tuhan tergulung oleh banyaknya permasalahan yang kita hadapi. Kita mau lihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak Ibu, di sini Yakobus, Rasul Yakobus, bukan Yakobus 12 murid Yesus, ini adalah Yakobus saudara Yesus, menuliskan sebuah firman Tuhan. Jangan cuma jadi pendengar firman aja, tapi marilah kita menjadi pelaku firman. Dan ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, di sini Yakobus mengibaratkan kita dengan dua hal. Yang pertama, kita seperti orang yang sedang menipu diri kita sendiri. Katakan menipu. Tentunya kita nggak suka kalau ditipu. Bagaimana sih awal kita bisa ketipu? Awalnya kita percaya, tapi di dalam perjalanannya ternyata apa yang kita pandang baik untuk dipercayai, apa yang kita pandang layak untuk diandalkan, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Contoh, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau taruh uang Bapak Ibu diinvestasikan di sebuah bank, Bapak Ibu akan uji dulu, Bapak Ibu lihat dulu track record bank itu seperti apa. Ya, nggak mungkin Bapak Ibu asal-asalan mempercayakan. Kenapa? Karena Bapak Ibu mempercayakan uang itu dikelola oleh bank atau lembaga itu. Ketika Bapak Ibu mendapati lembaga itu tidak sehat, di situ berpotensi Bapak Ibu kena tipu. Banyak ya yang kena tipu ya bulan-bulan lalu ya, di beberapa tahun yang lalu ya, robot trading ya, banyak yang ketipu di situ. Awalnya percaya. Nah, Yakobus katakan orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya seperti menipu dirinya sendiri. Di slide saya tuliskan menipu diri sendiri, dalam bahasa Yunaninya paralogisomai, bukan bararadesiomai ya, paralogisomai. Artinya menipu yang diterjemahkan sebagai miscount, ya, reckon wrong, salah perhitungan, ya. Apa sih yang dimaksud dengan ketika kita tahu firman Tuhan tapi kita tidak melakukannya, kita sedang salah perhitungan. Yang dimaksud di sini adalah kita merasa bahwa apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, itulah yang benar. Sekalipun firman Tuhan katakan itu tidak benar, tapi kita melakukan yang di luar firman Tuhan karena kita merasa yang itulah yang terbaik, yang itulah yang benar. Di slide saya tuliskan di Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, firman Tuhan bilang gini, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Awalnya dikiranya lurus, awalnya dikiranya baik, awalnya dikiranya aman-aman saja, awalnya dikiranya mendatangkan keuntungan yang luar biasa, awalnya dikirakan ini jalan dari Tuhan. Tapi ternyata di dalam perjalanannya ujungnya adalah maut. Nah, ketika saya renungkan lebih jauh tentang hal ini Bapak Ibu,
Apa sih yang seringkali membuat kita tertipu? Apa sih yang seringkali membuat kita merasa benar? Yang seringkali membuat kita merasa benar salah satunya adalah kita merasa bahwa banyak orang yang melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Saya ulangi. Apa yang menyebabkan kita seringkali merasa benar? Seringkali kita tinggalkan firman Tuhan. Kita lihat di sekitar kita, oh si eta ge ngalakukeun eta, geningan si eta ngalakukeun, geningan si eta ngalakukeun, oh berarti iya nu bener. Disangka lurus, ujungnya maut. Maka dari itu berapa minggu yang lalu ketika mati lampu, ya kita sama-sama membahas firman Tuhan. Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Waktu kita lagi berjalan menurut nasihat orang fasik, sesungguhnya di dalam hati kita tahu kita harus nggak ada di situ. Sesungguhnya di dalam hati kita tuh ada sinyal bahwa kayaknya saya nggak harus deh berjalan di sini. Tapi ketika kita coba terus ikuti dengan alasan open minded dan sebagainya, atau kita lihat banyak orang yang masuk di jalan itu, lalu kita ke step berikutnya, berdiri di jalan orang berdosa. Kita tahu ini jalan yang salah, tapi lihat kok banyak tenan naon. Dosa mah terjadi dosa lamun dilakukan ku sarerea. Dosa mah bukan sebuah dosa kalau dilakukan secara massal, secara serempak. Akhirnya kita duduk dalam kumpulan pencemooh, kita menikmatinya. Yakobus ingatkan bahwa saat itu kita sedang menipu diri sendiri. Saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa banyaknya orang-orang yang melakukan suatu hal yang bertentangan firman Tuhan tidak menunjukkan bahwa itu merupakan satu kebenaran. Ingat bagaimana Israel masuk Kanaan? Ada 12 pengintai, 10 pengintai bilang apa? Jangan masuk. 2 pengintai bilang apa? Masuk. Yang benar yang mana? Yang 10 yang 2? Yang 2. Ya, jadi saya berharap ketika kita tahu kebenaran ini di dalam perjalanan kita sehari-hari, kita tahu standar kita adalah firman Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, di dalam kitab Yakobus 1 ayat 23, di situ Yakobus juga menjelaskan gini, bahwa ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, kita seperti seorang yang sedang bercermin. Yang menarik di situ dikatakan apa? Mengamat-amati muka yang sebenarnya. Terima kasih, ditampilkan lagi. Lihat di sini ya. Ayat 23 yang saya kasih warna biru. Seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya apa? Yang sebenarnya, bukan mukanya yang saat itu. Bapak Ibu, ini bukan alat ini ya, bukan buat pingpong. Saya bawa cermin. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya pasti kita sebelum berangkat ke sini kita bercermin terlebih dahulu. Nah, waktu kita gunakan cermin ini, kita lihat ke cermin ini di dalam cermin ini muka kita saat ini. Setuju ya? Tapi firman Tuhan, Yakobus katakan, bukan menunjukkan muka kita saat ini, tapi menunjukkan muka kita, wajah mukanya yang sebenarnya. Arti kata sebenarnya ini adalah natural face. Muka yang sebenarnya, muka yang natural, muka yang seringkali telah tertutupi oleh banyak hal. Firman Tuhan tidak menunjukkan muka kita saat ini saja, tapi menunjukkan muka kita yang sebenarnya. Apa natural face kita? Roma 3 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan bilang apa? Seperti ada tertulis, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Inilah natural face kita. Inilah wajah sebenarnya, muka sebenarnya yang firman Tuhan cerminkan tentang kehidupan kita. Yakobus ingin menuntun kita untuk mengerti bahwa firman Tuhan isinya bukan sekedar tentang janji, bukan sekedar tentang penghiburan, tapi firman Tuhan berkuasa untuk menyingkapkan keberadaan diri kita yang jauh dari kebenaran dan penuh dengan pelanggaran. Itulah natural face kita. Seringkali
Di dalam kehidupan kita sehari-hari, natural face kita nggak kelihatan. Kenapa? Karena kita sering berbuat baik. Natural face kita nggak kelihatan. Kenapa? Karena kita punya jabatan gerejawi. Masa sih pendeta kayak gitu? Nggak mungkin lah pendeta kayak gitu. No. Ya, hari-hari ini ada sebuah film yang heboh di Netflix. Mungkin Bapak Ibu yang di sini yang muda-muda udah pernah nonton. Ya, bagaimana seorang hamba Tuhan di Korea tahun berapa saya lupa. Wah, Bapak Ibu, dibongkar skandalnya. Kedoknya dibongkar, sangat mengerikan. Kenapa jemaatnya bisa begitu tunduk sujud sama dia? Karena jemaat gak bisa lihat natural face hamba Tuhan ini. Dia terpukau dengan kedudukan rohani. Dia terpukau dengan wibawa, dengan karisma. Tapi firman Tuhan menuntun kita melihat wajah kita yang sebenarnya. Ini yang seringkali kita gak sadar, bahwa kita itu sangat jauh dari standarnya Tuhan. Muka wajah yang penuh keberdosaan, yang penuh pemberontakan terhadap Allah. Muka dan wajah yang penuh banyak dengan kelemahan untuk setia tekun melakukan firman Tuhan. Tadi saya katakan natural face ini seringkali tertutup, bahkan kita pun menutupinya dengan kebaikan. Kita rasa keberdosaan itu bisa dibayar dengan kebaikan. Kita lihat Yesaya 64 ayat yang ke-6 di slide berikutnya saya tulis. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Yesaya 64 ayat 6. 1, 2, 3. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bapak Ibu, di sini firman Tuhan menulis gini, kesalehan kami, kebaikan kami di mata Tuhan ketika kami di luar Kristus itu seperti kain kotor. Kain kotor di sini memiliki pengertian pembalut bekas. Apa yang bisa dibanggakan dari benda tersebut? Apa yang bisa dibilang bagus dari benda tersebut? Enggak ada. Ini yang dimaksud oleh Yakobus. Firman Tuhan menunjukkan natural face. Kenapa kita penting untuk ditunjukkan natural face kita? Karena dunia mengatakan gini, kamu berbuat dosa, kamu tebus dengan ini. Kamu berbuat dosa, imbangi dengan kebaikan. Imbangi dengan doamu, imbangi dengan persembahanmu yang banyak. Maka natural face kita akan bagus lambat laun. Tapi firman Tuhan dalam kitab Yesaya menyatakan bahwa kebaikan kita gak bisa menggantikan dosa kita. Bahkan di hadapan Allah kebaikan kita seperti kain kotor. Roma 3 ayat 23-24 firman Tuhan bilang gini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita baca sama-sama lanjut ayatnya ya. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah jawabannya Bapak Ibu. Inilah jawabannya dari natural face kita yang penuh dengan dosa, bukan perbuatan baik. Jawaban dari natural face kita yang penuh dengan pemberontakan adalah kasih karunia yang diberikan dengan apa? Cuma-cuma. Dengan gratis. Jika Bapak Ibu senang dikasih barang yang harganya mahal dengan cuma-cuma, seharusnya kita bisa lebih berbahagia, bersukacita ketika kita tahu bahwa kita sudah diberikan kasih karunia Tuhan yang cuma-cuma. Yang membuat natural face kita yang tadinya dosa kita menjadi pribadi yang diperkenan oleh Allah. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Inilah Injil. Kenapa terus ditekankan tentang Injil? Karena kita seringkali lupa akan hal ini. Di tempat lain, di aliran lain, di kepercayaan lain, manusia dituntut untuk melakukan ini dan itu untuk mencapai perkenanan Tuhan. Manusia dituntut untuk melakukan ketaatan untuk mencapai perkenanan Tuhan. Tapi di dalam kekristenan, nanti di akhir khotbah kita akan lihat sebuah statement yang sangat luar biasa. Di dalam kekristenan,
kita diberikan kasih karunia dengan cuma-cuma. Amin. Ini yang mesti kita selalu ingat. Kenapa Paulus katakan gini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena kita sudah memperoleh apa yang cuma-cuma, yang harganya sangat mahal. Nah, mungkin Bapak Ibu meragukan, masa sih natural face kita semua manusia, masa sih natural face-nya itu dosa? Kita lihat Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat 20. Tadi kita baca 22 sampai 24. Oh iya. Oke, kita baca sama-sama satu statement ini dulu ya sebelum ini. Oke? Kita baca sama-sama. Lewat perenungan yang tadi saya jelaskan, kita belajar ini. 1 2 3. Firman Allah adalah cermin kehidupan di mana kita dapat melihat dengan jelas muka kita yang sebenarnya, dan anugerah Allah yang sempurna menerima kita apa adanya. Amin. Bersyukur kita punya Alkitab. Bersyukur kita punya firman yang luar biasa menjadi cermin menyingkapkan muka kita yang sebenarnya di tengah dunia yang memuji-muji kita, yang mengagung-agung kita. Kita bisa lihat muka kita yang sebenarnya lewat firman Tuhan. Tapi di sisi lain kita bisa melihat lewat firman Tuhan tentang anugerah Allah yang sempurna yang menerima kita apa adanya. Kita lihat Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat 20. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 1 2 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini salah satu contoh tentang natural face manusia. Yakobus ingatkan gini, hei saudara-saudara, ingat ya, setiap orang hendaklah lebih cepat untuk apa? Mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kita lihat yuk semuanya lihat sini. Saya dulu deh. Bercermin ya. Bercermin. Ayo saudara-saudara kita bercermin ke sini semua. Lihat. Gak masuk. Apakah ini yang ada dalam kehidupan kita? Hendaklah kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata dan lambat marah, atau sebaliknya? Yang mana yang ada dalam kehidupan kita? Yang ada dalam kehidupan kita adalah kita cepat sekali untuk marah. Kita cepat sekali untuk berkata-kata membela diri kita, tapi kita lambat sekali untuk mendengar. Kita menjadi cepat marah ketika kita mendengar teguran. Kita menjadi cepat marah ketika kita mendengar kesalahan kita ketahuan. Kita cepat-cepat berpikir bagaimana caranya untuk membenarkan diri dan membela diri kita supaya kita enggak malu. Bukankah itu yang ada di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara? Hari-hari ini saya bersama dengan istri sedang bergumul. Saya lihat kok anak saya makin mirip sama saya. Berapa tahun yang lalu Bapak Pembina bilang gini, Yusak kamu teh susah pisan kalau disuruh tidur. Kenapa sih? Tidur teh rugi buat kamu gitu ya. Hari-hari ini saya bilang gini, Geva ini udah jam tidur. Saya tuh mau lanjutin. Papi mami juga mau tidur, Geva harus istirahat karena Geva udah ngantuk. Saya baru ngomong gini, Geva ini udah waktunya tidur. Bapak Ibu tahu? Dia langsung teriak, enggak mau. Sih? Baru mendengar sedikit enggak maunya itu nerentet Bapak Ibu. Ya. Saya enggak ajar Geva untuk cepat bicara dan lambat mendengar. Saya bersama dengan Ibu Gembala punya kerinduan ini anak bisa mendengar secara tuntas dijelaskan, lambat untuk berkata-kata, hati yang terbuka terhadap teguran. Tapi namanya manusia Bapak Ibu, inilah natural face kita. Kita lambat sekali untuk mendengar, tapi kita cepat berkata-kata, cepat marah, cepat membela diri. Maka dari itu Yakobus 1 ayat 21, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah, bilang apa di sini Yakobus? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor
dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Wow, terhadap kondisi manusia yang lebih cepat berkata-kata dan marah dibanding mendengar, Yakobus memberi sebuah masukan, memberi sebuah nasihat. Buang semua itu. Seringkali kita berpikir kalau kita menang dalam berkata-kata, kita hebat, kita berhasil. Ketika kita berhasil menutupi kebobrokan kita dengan kalimat-kalimat, dengan cerita-cerita yang tidak sebenarnya, kita seringkali merasa aman. Ketahuilah di hadapan Tuhan itu merupakan hal yang kotor dan jahat. Dan Yakobus bilang apa? Buang. Maksudnya buang gini, membuang ini bicara tentang tinggalkan nature yang lama. Apa yang kotor dan jahat, tinggalkan itu. Ini bukan nature kita lagi. Nah, seringkali yang tadi saya katakan, di dalam perjalanannya kita seringkali jatuh bangun. Tapi biarlah nasihat dari Yakobus ini untuk kita meninggalkan nature yang lama. Itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Perlu waktu, yes. Perlu perjuangan, yes. Perlu diingatkan terus tentang identitas kita. Perlu komunitas yang mendukung, ya. Mari saudara, ada sebuah cerita. Ada seorang bapak ketika pacaran. Ada seorang lelaki ketika pacaran, dia kemana-mana naik motor tuh. Wah, naik motor. Si bapak ini dari sekolah itu dia udah naik motor, kemana-mana naik motor. Menikah, naik motor. Punya anak 1, naik motor. Punya anak 2, naik motor. Anak waktu masih bayi, 2 naik motor. Singkat cerita, yang satu anaknya sudah SMP dan yang satu sudah kelas 5 SD. Suatu kali si bapak ini dipanggil sama bosnya. Sini kamu. Nih, karena kamu udah bekerja begitu lama, saya kasih mobil. Ini BPKB-nya pakai. Wah, bapak ibu gemetar si bapak itu. Pakai, langsung telepon ke rumah. Woi, kita jalan-jalan ya. Nanti sore kita jalan-jalan. Wah, Pak, naik apa ini musim hujan? Grabnya mahal. Naik mobil. Oh, mobil siapa? Lihat aja nanti, kata si bapak. Neng, si bapak pulang, bapak ibu. Anak-anak, dia ada mobil, ayo kita jalan-jalan. Bener bapak ibu, hujan. Ya. Waktu si bapak ini keluar dari rumah, di pintu rumah itu di samping ini ada rak helm. Dia ambil helm. Pakai helm. Ambil jaket, pakai jaket, masuk mobil. Anak-anaknya lihat. Dan lakukanlah hal yang sama. Begitu masuk mobil, mesin dinyalain, wiper itu gak dinyalain. Si bapak bilang, Bu, bawa jas hujan, ini hujan. Oh iya, anak-anak turun bawa jas hujan. 4 turun, 3 turun, ambil 4 jas hujan, taruh di mobil. Pakai jas hujan, pakai semua. Ayo kita jalan. Jalan ya. Wiper gak dinyalain, pakai helm, pakai jas hujan. Ngalekep bapak ibu di dalam. Itu kaca mobil jadi embunan. Lama-lama mobil itu akhirnya gak bisa jalan. Susah jalan, takut si bapaknya karena embunan begitu lebat. Mungkin ini hal yang merupakan hal yang lucu bagi setiap kita. Tapi saya mau bilang, ini menggambarkan bapak itu identitasnya bukan lagi pemilik motor saja. Bapak itu identitasnya adalah seorang pemilik mobil. Dia dikasih mobil dengan cuma-cuma, tapi gaya hidupnya kayak orang naik motor. Safety belt gak dipakai, wiper gak dinyalain. Alat keamanan di mobil itu kan safety belt, wiper. Tapi yang dipakai adalah helm dan jas hujan. Pabelit bapak ibu. Biarlah ini boleh menjadi sebuah gambaran buat setiap kita. Mari kita buang apa yang kotor. Nature lama kita buang, kita tinggalkan itu semua. Ingat, ketika kita melihat kepada Injil, kita membuang itu bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita takut tidak memperoleh keselamatan, tapi kita buang itu semua karena kita sudah memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga. Amin. Yang kedua, Yakobus bilang apa? Terimalah dengan lemah lembut. Di terjemahan lain dikatakan welcome. Sambutlah firman yang menegur. Sambutlah firman yang mungkin tidak nyaman. Beberapa minggu lalu kita belajar tentang merenungkan firman. Ini berbicara, terimalah dengan lemah lembut, berbicara tentang hati yang selalu mau diingatkan sekalipun kita sudah mengetahuinya.
Welcome itu bukan bicara tentang setiap hari baca firman. Orang setiap hari baca firman bisa dengan perasaan aku udah tahu, ya udahlah, supaya ngejar ketinggalan dari rombongan yang baca firman lainnya aja. Bukan, welcome tuh bukan seperti itu. Tapi welcome bagaimana kita punya sikap hati yang rindu untuk dikoreksi, punya sikap hati yang rindu untuk diajar. Dan yang terakhir firman Tuhan katakan apa di sini bagian yang saya kasih biru, berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak Ibu, berkuasa menyelamatkan jiwamu di sini. Jiwa, kehidupan itu ada tiga terjemahan. Ada zoe, ada bios, dan ada psyche. Bios itu bicara tentang fisik, zoe bicara tentang kehidupan kekal, dan psyche bicara tentang jiwa kita. Yang dimaksud menyelamatkan jiwa di sini adalah menyelamatkan jiwa kita. Artinya menyelamatkan jiwa di sini adalah kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari rasa takut, dari rasa khawatir, dari rasa cemas, dari trauma, dari segala sesuatu yang membuat kita nggak punya damai sejahtera. Ketika kita melakukan firman Tuhan, sesungguhnya kita disingkirkan, diselamatkan dari perasaan takut, perasaan cemas, perasaan khawatir, perasaan trauma. Next, Yakobus 1 ayat 25, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Lihat di sini, firman Tuhan merupakan hukum yang memerdekakan. Mari kita rubah kacamata kita rubah mindset kita. Melihat firman Tuhan sebagai hukum yang memerdekakan, bukan menuntut, bukan mengkungkung kita di dalam kebebasan dalam hidup di dunia ini. No, firman Tuhan adalah hukum yang memerdekakan. Ketika kita membaca firman, fondasi kita bukan Injil, maka kita akan terus melihat firman Tuhan sebagai tuntutan. Tapi ketika kita melihat Injil, terfokus kepada Injil, fondasi pertumbuhan rohani kita adalah Injil tentang kasih Tuhan, maka kita melihat firman Tuhan sebagai surat cintanya Tuhan untuk membuat kehidupan kita lebih baik dari hari ke hari. Di dalam Alkitab ada dua kisah yang hari ini saya mau sedikit perbandingkan. Di dalam Lukas 18 dan Lukas 19. Lukas 18 itu menceritakan tentang orang muda yang kaya yang datang sama Tuhan Yesus. Sedangkan Lukas 19, beda satu pasal doang, ini tentang Zakheus, seorang pemungut cukai yang berjumpa dengan Yesus. Dua orang ini memiliki persamaan. Satu persamaannya, mereka sama-sama orang kaya, banyak duitnya. Persamaan keduanya adalah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka bertemu dengan Yesus. Tapi hasil pertemuan mereka berbeda 180 derajat. Lukas 18, orang muda yang kaya ini, dia orang kaya, dia taat beribadah, dia menjalani hukum Taurat, dia sering bersedekah dengan kekayaannya. Tetapi ketika Yesus katakan untuk orang itu, perintahkan untuk orang itu menjual hartanya, dia menjadi marah dan sedih. Kalau Bapak Ibu perhatikan, orang muda yang kaya ini datang sama Yesus dengan pertanyaan, bagaimanakah supaya aku selamat? Di dalam perjalanannya Yesus jelaskan, jual hartamu, ikut aku. Dia menjadi marah dan sedih. Lewat hal ini kita bisa tahu model ketaatan orang ini. Selama itu dia taat beribadah, hukum Taurat segala macam. Model ketaatan orang ini, dia taat berdasarkan konsep yang keliru. Dia taat karena untuk mengaktualisasi dirinya, bahwa aku orang hebat, aku orang rohani, aku layak masuk sorga. Ketaatan orang ini bicara tentang dia mau ketaatan untuk memperoleh keselamatan. Dan kita tahu Yesaya 64 ayat yang ke-6 tadi. Ya, kita bandingkan dengan Zakheus. Zakheus adalah seorang kaya. Dia dipandang sebagai seorang pendosa oleh lingkungannya. Dia dikucilkan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, tanpa dikomando, tanpa diperintah oleh Yesus, muncul sebuah inisiatif kesadaran untuk melakukan ketaatan. Bukan untuk memperoleh kasih Allah,
Tetapi karena Zakeus telah memperoleh kasih Allah, Zakeus telah mengalami bagaimana dia dihargai lebih dari orang-orang menghargai dia, bagaimana dia dikasihi lebih dari orang-orang mengasihi dia. Zakeus ini dijauhi. Mungkin sekarang Zakeus ini adalah dirjen pajak yang kerjanya adalah memeras harta orang lain. Harusnya pajaknya 100.000, dia buat menjadi 400-500.000. Itu kerjaan Zakeus. Dan kalau Bapak Ibu ingat, di dalam kitab Lukas pernah dikatakan bahwa pemungut cukai itu disamakan dengan penyembah berhala, pezina, dan sebagainya, yang tidak dapat tempat di dalam kerajaan Allah. Itulah Zakeus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dengan inisiatifnya, ada sebuah kerelaan di dalam hidupnya. Dia berdiri, dia katakan, setengah dari hartaku aku mau bagikan kepada orang miskin. Sisa berapa? Setengah lagi, betul ya? Dan setengah ini Bapak Ibu bukan untuk dinikmati sendiri. Setengah ini dia katakan gini, kalau ada orang yang aku peras, aku mau kembaliin 4 kali lipat. Bayangin Bapak Ibu, berapa harta Zakeus setelah melakukan firman Tuhan? No. Dia gak punya harta, habis hartanya. Tapi kenapa dia berani lakukan itu? Karena Zakeus sudah memperoleh apa yang jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih berharga dari apa yang sebelumnya dia kejar, yaitu harta, kekayaan. Maka dari itu Bapak Ibu, biarlah ketaatan kita akan Tuhan itu berdasarkan rasa syukur kita akan pengorbanan yang sudah Yesus lakukan. Zakeus naik ke atas pohon. Di dalam hatinya mungkin dia berkata gini, aku cuma pengen lihat Yesus teh kayak apa. Gak ada ekspektasi untuk didatangin. Karena Zakeus tahu Yesus melakukan mujizat, Yesus datang dari Allah. Yesus orang hebat, orang Farisi ahli Taurat aja gak mau dekat-dekat sama saya. Mana mungkin sih Yesus mau dekat-dekat sama saya? Ketika dia naik ke atas pohon, digambar Zakeusnya kurang pendek. Dia naik ke atas pohon Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan panggil, Zakeus! Turun. Sangat terkejut. Kok Yesus tahu saya? Kok Yesus sebut nama saya? Aku mau numpang di rumah kamu. Di pikiran Zakeus gini, Zakeus, bertobatlah. Zakeus, berhentilah engkau memajak. Di pikirannya kayak begitu mungkin. Tapi ternyata Zakeus turun, aku mau numpang di rumah kamu. Di rumahnya ngobrol-ngobrol, makan bareng, orang-orang di sekitar bilang gini, Yesus kumpul sama orang berdosa. Tapi apa yang terjadi? Zakeus yang sebelumnya dia merasa tidak ada yang mengasihi dia, tidak ada yang menghargai dia, tidak ada yang menerima dia apa adanya, mengalami satu pembaharuan yang luar biasa. Dia mengalami kasih Yesus yang besar dalam hidupnya, yang menerima dia, sehingga timbullah sebuah kerelaan, kekuatan, dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Hari ini Tuhan tahu kebobrokan kita. Hari ini Tuhan tahu kegagalan kita menjalani komitmen kita. Hari ini kita tidak lebih baik dari Zakeus. Dan hari ini Tuhan mengenal saudara dan saya. Dia panggil kita, dia mau bersekutu dengan kita, dia mau dekat dengan kita, sehingga dia mengorbankan dirinya. Seharusnya kita lebih bersyukur dari Zakeus, karena Zakeus saat itu tidak menyaksikan bagaimana Yesus disalib. Tapi kita tahu hari ini bahwa Yesus sudah disalib. Bagian yang paling terakhir, apa sih yang menjadi keterkaitan Injil dengan ketaatan kita dalam melakukan firman Allah? Ada 4 hal Bapak Ibu. Next. Karena Injil, kita melakukan firman Allah bukan untuk mempertahankan keselamatan. Saya undang pemain musik. Karena Injil, kita melakukan firman Allah bukan supaya kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu, satu perkataan Yesus yang luar biasa di atas kayu salib. Yohanes 19 ayat 30. Yesus katakan apa dalam penderitaannya? Sudah selesai. Tetelestai. Di sini pengertian sudah selesai ini bukan berarti Yesus sudah selesai saja. Tapi di sini kata tetelestai ini berarti bahwa semua penghukuman yang harus manusia tanggung sudah ditanggung oleh Yesus. Sudah lunas, sudah tuntas. Saya mau katakan,
Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu bukan down payment. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu bukan DP yang di akhirnya kita harus cicil lewat ketaatan kita. No. Pengorbanan Yesus di kayu salib levelnya sempurna. Levelnya lunas. Sehingga ketaatan kita hari ini bukanlah cara untuk kita menyempurnakan apa yang sudah Yesus lakukan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam video sebelum ibadah, video yang terus kita ulang-ulang, di situ ada tertulis disiplin rohani bukanlah satu cara untuk menyempurnakan keselamatan yang udah Yesus lakukan. Tapi lewat disiplin rohani, di situ kita terus diingatkan tentang apa yang sudah Yesus lakukan. Bapak Ibu, waspadalah dengan konsep melakukan firman Allah untuk mempertahankan keselamatan. Ketika kita punya konsep, aku melakukan ketaatan supaya aku memperoleh keselamatan, sesungguhnya kita sedang merendahkan Injil, sedang merendahkan apa yang sempurna yang sudah Tuhan kasih buat saya dan saudara. Sekalipun Anda hari ini jatuh bangun dalam perjalanan hidupmu, tapi pengorbanan Yesus sudah sempurna mengampuni semua dosamu. Biarlah statement itu menjadi sebuah kesadaran, menyadarkan kita bahwa kita dilayakkan memperoleh kasih yang luar biasa. Dan biarlah kasih Tuhan yang luar biasa itu mengubah kehidupan kita. Melakukan firman Allah bukan upaya untuk menggapai perkenanan Allah. Melakukan firman Allah merupakan ucapan syukur kita akan apa yang telah Allah perbuat bagi saya dan saudara. Seorang teolog, Charles Spurgeon, pernah menuliskan seperti ini: pasti lebih mudah mencoba mengarungi samudera Atlantik dengan perahu kertas dibanding mencoba masuk sorga dengan perbuatan baik. Bapak Ibu, jangan rendahkan standar Tuhan ya. Jangan rendahkan standar Tuhan. Dosa gak bisa kita selesaikan dengan perbuatan baik kita. Dosa gak bisa kita selesaikan dengan ketaatan. Nanti di rumah baca Lukas 18, judul perikopnya orang muda, orang kaya sukar masuk sorga. Setelah percakapan Yesus dengan anak muda itu dan akhirnya anak muda itu marah, murid-murid loh tanya gini sama Yesus, alangkah sukarnya ya orang masuk surga. Tahu jawaban Yesus apa? Yes, bagi manusia itu mustahil, tapi apa yang mustahil bagi Allah? Kenapa tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam hal keselamatan? Karena Allah yang turun, Allah yang angkat, Allah yang tarik kita. Kita mustahil ke sana, mustahil. Dengan kebaikan kita itu mustahil. Tapi kalau Allah yang turun, Allah yang gantikan kita, Allah yang gendong kita, Allah yang bersih, lihat kita yang sangat kotor tapi dia rela memeluk kita, itu sangat mungkin. Tim Keller pernah berkata, Paul Washer pernah berkata gini, mencapai keselamatan itu bukan menaiki tangga kebaikan. Bukan menaiki tangga kebaikan, kebaikan 1, kebaikan 2, kebaikan 3, lalu kita naik tangga di sana. No. Tapi mencapai hidup yang kekal, masuk dalam surga, itu bicara bagaimana Dia yang turun menggapai kita. Amin. Itu yang sudah saya dan saudara peroleh. Sehingga biarlah yang pertama, kita melakukan firman Tuhan bukan untuk mempertahankan keselamatan. Yang kedua, kita melakukan firman Tuhan karena Injil. Karena Injil, fondasi Injil. Kita melakukan firman Tuhan bukan untuk menyenangkan lingkungan. Halo. Ini saya dulu melayani supaya hari Sabtu saya boleh bawa mobil.
Saya rajin ikut ibadah, saya mau jemput-jemput jam 6 pagi karena supaya Sabtu depan saya boleh bawa mobil. Hari Sabtu main nongkrong supaya saya boleh bawa mobil. Untuk menyenangkan orang tua saya. Tapi karena Injil, ketika kita melihat Injil, kita tahu aku melakukan firman Tuhan bukan untuk menyenangkan pasanganku, bukan untuk menyenangkan orang tuaku, bukan untuk menyenangkan siapapun, tapi menyenangkan Dia yang telah mengasihi aku dengan sempurna. Amin. Bapak Ibu, di dalam Lukas 15 ayat 28 sampai 30, di slide saya tuliskan. Mungkin Bapak Ibu tahu kisah ini. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia gak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun Pak, aku melayani Bapak. Pak, aku tuh belum pernah Pak melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun ini untuk dia. Bapak Ibu bisa menangkap di sini kemarahan anak sulung, kisah anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu memboroskan, meminta warisan sebelum waktunya. Dia boroskan harta itu. Jatuh miskin, hancur hidupnya. Dia teringat untuk pulang ke rumah Bapak. Sebuah pelukan yang sangat luar biasa yang gak dibayangkan dialami oleh anak bungsu ini. Ternyata anak sulung marah. Apa alasan dia marah? Pak, saya tinggal sama Bapak. Saya gak pernah loh langgar perintah Bapak. Saya taat loh. Saya melepas semua hakku, melepas semua kesenanganku untuk menyenangkanmu Bapak. Tapi gak pernah Bapak perlakukan aku seistimewa adikku. Di sini kita bisa lihat, ternyata ketaatan anak sulung sekedar untuk menyenangkan lingkungan. Mungkin hari ini Anda berpikir, percuma aku lakukan firman Tuhan karena anakku gak berubah. Percuma aku lakukan firman Tuhan karena pasanganku, suamiku gak berubah. Percuma aku taat sama Tuhan karena istriku gak berubah, karena orang tuaku gak berubah. Percuma. Saya mau katakan, ketika pasanganmu berubah, sangat mungkin di depan dia pun mengecewakan kau kembali. Ketika orang tuamu berubah, sangat mungkin di depan orang tuamu pun mengecewakan kau kembali, dan seterusnya. Tapi karena Injil, ketaatan yang timbul karena fondasinya Injil, apa yang akan terjadi? Saya dan saudara melakukan ketaatan sekalipun lingkungan gak kasih aplaus buat ketaatan kita pada Tuhan. Sekalipun lingkungan merespon dengan begitu menyakitkan, kita bisa tetap setia lakuin firman Tuhan karena kita melakukannya untuk Dia yang telah menerima kita apa adanya. Sangat erat kaitan Injil dengan ketaatan kita, Bapak Ibu. Terlalu banyak contoh yang menggambarkan taat akan firman Tuhan untuk menyenangkan lingkungan, dan terlalu banyak contoh orang yang kecewa kepada Tuhan karena mengalami respon yang tidak baik. Aku udah taat tapi kok diperlakukannya gitu ya sama Bapak Gembala. Mari saudara, kembali ke slide berikutnya. Karena Injil, kita bisa melakukan firman Allah bukan untuk menyenangkan lingkungan. Yang ketiga, karena Injil, kita melakukan firman Allah bukan untuk apa? Menyombongkan diri kita. Banyak orang-orang dia setia ibadah, setia melayani, wah kayaknya begitu rohani. Dengan tujuan apa? Supaya aku gak direndahin, supaya aku bisa terlihat lebih baik dari dia. Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12,
Kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seorang pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu untuk memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini doa orang Farisi. Dia menyombongkan bahwa dia bukan perampok. Dia menyombongkan setiap hari dia di rumah ibadah gak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia menyombongkan bahwa aku bukan pezina. Tuh lihat, itu pezina, itu pezina. Wah, aku bukan pezina. Dia menyombongkan diri. Aku bukan pemungut cukai. Aku bukan Zakheus. Aku puasa 2 kali dan aku kasih 10/10. Dengan tujuan apa? Menyombongkan diri supaya kelihatan baik. Inilah yang dialami oleh anak muda yang kaya itu. Kalau Bapak Ibu baca perikop itu, di perikop sebelum orang muda yang kaya itu, Yesus tuh panggil anak-anak kecil. Anak-anak sini. Terus bilang gini, nih lihat anak-anak, mereka lah apa? Yang empunya kerajaan sorga. Mereka nih loh yang bisa masuk kerajaan Allah. Itu orang kaya. Kurang ajar. Gua datengin Yesus. Yesus gimana caranya supaya selamat? Motivasi dia bukan pengen tahu, tapi dia pengen memberitahu Yesus bahwa dia sudah melakukan segala sesuatu. Dia pengen memberitahukan orang banyak bahwa nih, selain anak kecil gua juga bisa masuk surga karena kebaikanku. Zong di mata Tuhan. Karena Injil. Kita menghidupi firman Allah bukan untuk menyombongkan diri kita. Karena Injil menyadarkan kita, Injil itu bagaikan cermin yang sangat sempurna untuk kita bisa melihat muka kita yang sebenarnya. Tapi di dalam Injil juga kita bisa melihat anugerah Tuhan yang besar. Sehingga kalau kita berfokus pada Injil, maka kita melakukan firman Tuhan bukan dengan kesombongan, tapi dengan sebuah perasaan, aku tuh sudah dilayakan. Aku yang kotor, aku yang najis, tapi kok aku dilayakan, diperlakukan spesial sampai dia mau mati buat aku. Sehingga ketaatan kita yang timbul bukan untuk menyombongkan diri kita. Amin. Dan yang paling terakhir, karena Injil kita melakukan firman Allah dengan sebuah pemahaman bahwa Allah yang mengubahkan hidup kita dan Allah yang memampukan kita setia sampai akhir hidup kita. Tanpa pemahaman ini Bapak Ibu, sama seperti tadi, ketika kita berolahraga untuk kurus, kita akan berhenti ketika kita rasa sudah kurus atau kita tidak kurus-kurus. Sama, kita akan lakukan firman Tuhan dan kita akan berhenti karena kita rasa sudah diselamatkan karena sudah banyak perbuatan baik. Atau kita akan berhenti lakukan firman Tuhan karena kita bohwat, aku gak bisa lakukan firman Allah. Pernah ngalamin bohwat? Pernah ngalamin putus asa? Kayaknya aku gak bisa lakukan firman Allah, kayaknya aku sulit sekali untuk taat, kayaknya aku selalu gagal dan gagal. Saya mau katakan, Injil tidak hanya berhenti di atas kayu salib, tapi Injil berbicara tentang bagaimana dia memampukan, menguatkan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Di slide saya tulis 2 buah ayat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kuasa Injil itu mengubah kita menjadi pribadi yang baru. Jemaat di sini yang onsite, mayoritas tahu saya dari kecil. Kata-kata kasar itu begitu loncer keluar dari mulut saya. Tapi karena Injil berkuasa merubah Yusak menjadi pribadi yang baru, yang berhenti berbicara kasar. Sebelumnya Yusak gak pernah tahu gimana caranya berhenti dari itu semua. Mari saudara, Injil berkuasa menjadikan kita menjadi pribadi yang baru. Kita menjadi tadinya pribadi, kita merasa bahwa kita
tidak berharga. Tapi dengan melihat Injil kita tahu, sekalipun kita dipandang gak berharga, tapi Yesus sudah mati di kayu salib, kita tahu berapa harga kita. Mungkin kita dipandang sebagai orang yang selalu gagal, yang merasa tidak pernah bisa dan tidak pernah mampu. Saya mau katakan Injil berkuasa mengubah kita menjadi pribadi yang baru. Dan lebih luar biasa lagi, Filipi 12 ayat 2 ayat 12-13. Kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi berusahalah terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna. Lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Perhatikan ayat 13. Jangan potong di ayat 12 ya, karena ayat 12 bilang berusahalah terus. Kita lihat ayat 13 rahasia kita berusaha apa? Karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu. Allah yang bekerja dalam dirimu untuk membuat saya dan saudara rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita melakukan firman Tuhan bukan dengan sebuah pemahaman aku sedang nyicil DP yang sudah Yesus berikan. Nyicil. Ada yang pernah cuti nyicil? Saya pernah cuti nyicil. Kenapa saya cuti nyicil? Karena saya merasa tidak berdaya lagi untuk membayar cicilan itu. Perlu waktu sebulan, berhenti dulu, next baru nyicil lagi. Kalau konsep kita nyicil, kita ada waktu gini. Aduh Tuhan, gue gak sanggup deh. Udah deh, stop deh, taatnya udah deh. Tapi saya mau katakan, Tuhan yang topang hidup kita. Next. Bapak Ibu, ini gambar pesawat terbang. Sering saya kasih ilustrasi. Di dunia ini ada gaya gravitasi. Begitu juga dengan hati kita punya kecenderungan gravitasi yang kuat untuk melakukan dosa. Tapi kenapa ini pesawat yang beratnya ratusan ton kok bisa lawan gaya gravitasi? Karena ada hukum aerodinamis. Ya detailnya gimana saya gak ngerti lah. Tapi karena ada hukum itu, ada hukum aerodinamis, pesawat ini bisa melawan gaya gravitasi. Saya mau katakan, di dalam hati kita ada hukum gravitasi yang menarik, menyedot kita terus di dalam dosa. Tapi ada hukum kasih karunia Allah. Amin. Ada hukum kasih karunia Allah yang angkat kita. Ada hukum kasih karunia Allah yang angkat kita. Ada hukum kasih karunia Allah yang topang kita. Sehingga jika handphone ini diibaratkan hidup kita, handphone ini gak jatuh. Tapi begitu tangan ini saya lepas, handphone ini akan jatuh. Udah saya coba kan? Jangan minta saya coba lagi, karena jatuh beneran. Di balik hukum gravitasi kita yang begitu kuat menarik kita dalam dosa, ada hukum kasih karunia Allah yang jauh lebih besar, yang memampukan kita terus setia hidup dalam kebenaran firman. Ingat terus pada Injil. Semua terjadi hanya karena Injil. Yang paling terakhir, Tim Keller pernah berkata gini, religion says, I obey, therefore I accept by God. Aku taat, maka dari itu aku diterima Tuhan. Itu agama. Tapi Christianity, kekristenan, Injil bicara gini, I accept by God through Christ, melalui Yesus. Aku diterima oleh Allah melalui Kristus. Maka dari itu aku dimampukan untuk taat. Amin. Mari saudara, ketaatan bukan cara memperoleh keselamatan, karena sudah sempurna dalam Yesus. Ketaatan bukan cara untuk menyenangkan lingkungan. Jika itu yang terjadi, maka kita akan berhenti taat ketika lingkungan merespon buruk terhadap kita. Ketaatan bukan alat untuk menyombongkan diri. Jalani ketaatan dengan sebuah pemahaman. Allah yang mengubahkan dan Allah yang memampukan.
Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, karena Injil kembali kami dengar, kami kembali diingatkan bagaimana Injil bekerja di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar beberapa waktu ini, yang terus mengingatkan kami akan Injil. Biarlah itu boleh menjadi fondasi iman yang kuat bagi setiap kami, termasuk di dalam kami menjalani ketaatan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus yang memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia sampai akhir kehidupan kami. Ubah fondasi yang salah dalam kami menjalani ketaatan. Engkau tahu kegagalan kami, tapi kami tahu kasih setia-Mu jauh lebih besar dari kegagalan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami, mampukan kami menjadi pelaku firman. Sebentar kami akan memberi persembahan. Kami rindu memberi persembahan, bukan untuk diberkati, tapi kami mau memberi persembahan karena kami sudah diberkati dengan berkat terbesar, yaitu pengorbanan Yesus yang mengampuni dosa kami dan menyucikan hati nurani kami. Kami siap memberi persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.